Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Beberapa artis dangdut Indonesia yang dulunya sempat populer dan terkenal di dunia hiburan, kini kehidupannya sangat memprihatinkan. Padahal dulunya nama mereka sangat melejit dan dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia. Namun semakin melejitnya karir mereka di dunia industri hiburan, semakin besar pula ujian untuk mereka. Hal tersebut ternyata sudah dialami oleh para artis dangdut Indonesia dan membuat kehidupan mereka kini memprihatinkan. Berikut ini tim Sudut telah merangkum berita terbaru dari beberapa sumber terpercaya, deretan artis dangdut Indonesia yang dulunya terkenal dan populer kini keadaannya memprihatinkan. Di urutan pertama yaitu Solid AG. Masih ingat dengan penyanyi dangdut Solid AG? Nama Solid AG pernah melejit pada tahun 90-an di dunia industri hiburan dangdut. Artis ini pernah berduet dengan Ine Shintya lewat lagu hitsnya, Memori Daun Pisang, yang hingga saat ini masih sering dinyanyikan oleh banyak orang. Sejak itu publik pun mengenal Solid AG sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu dangdut tanah air. Namun sayangnya Solid AG sempat mencoreng nama baiknya sendiri saat dirinya terbukti mencabuli seorang bocah perempuan yang masih berusia 5 tahun pada tahun 2015 lalu. Solid AG dilaporkan oleh ibu korban Nur Rohmi setelah sang ibu curiga karena putrinya yang masih berumur 5 tahun mengeluh sakit pada bagian kemaluannya. Tanggal 11 Juni 2015 akhirnya penyidik Polres Jakarta Selatan pun menetapkan Solid AG sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur. Penyanyi dangdut dengan ciri khas kepala botak tersebut harus mendekam di balik jeruji besi selama 4 tahun lamanya dan karirnya tenggelam pada saat itu. Berikutnya ada Alam Embah Dukun. Bagi para penggemar dangdut ataupun pecinta musik, nama Alam tentunya sudah tak asing lagi. Pelantun tembang Embah Dukun yang pernah tenar di era 2000-an ini sudah jarang sekali muncul di layar kaca. Meskipun begitu, pemilik nama asli Arilian Akaira Malam atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Alam Embah Dukun, merupakan seorang penyanyi dangdut metal kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat. Musik dangdutnya yang sedikit rock atau metal menjadi ciri khas dari Alam. Salah satunya lagu Embah Dukun yang menjadi populer dan sukses menghantarkan Alam mendapatkan beberapa penghargaan. Di antaranya adalah penyanyi dangdut pendatang baru pria terbaik, serta Anugerah Musik Indonesia 2002 kategori penyanyi pendatang baru terbaik dan penyanyi solo pria dangdut terbaik. Sayangnya, setelah popularitasnya menurun, kini sosoknya hampir tak terlihat lagi di layar kaca. Namun belum lama ini Alam Embah Dukun muncul menjadi bintang tamu di acara talk show salah satu stasiun TV swasta. Dalam acara tersebut Alam menceritakan kegiatan saat ini hanya bertani dan berburu bersama teman-temannya di alam liar di sekitaran Jawa Barat. Selanjutnya Neneng Savitri. Masih ingat dengan Neneng Savitri, mantan biduan terkenal pada 1990-an? Penyanyi terkenal di masanya tersebut belakangan menjadi sorotan warganet karena tampil dalam sebuah konten YouTuber tanah air Pratiwi Novianti. Dalam konten tersebut, ia tak hadir sebagai seorang penyanyi profesional yang menjadi idola pada masanya. Namun kondisinya berbanding terbalik dengan Neneng yang terkenal pada era 1990-an kala itu. Beberapa judul lagu yang dipopulerkan oleh Neneng Savitri diantaranya mulai dari Cinta Kok Dilarang, Tua-Tua Kelapa. Neneng Savitri tinggal di Jawa Barat, menurut penuturan salah satu anak Neneng yang tidak diketahui namanya. Ibunya ini menjadi orang dalam gangguan jiwa saat berusia muda, bahkan saat itu Neneng masih aktif sebagai penyanyi. Konon katanya dulu Neneng menjadi primadona dan banyak pria yang menaksirnya. Tak jelas alasannya, pihak keluarga pun kebingungan saat Neneng tiba-tiba berubah drastis. Anak Neneng Savitri mengatakan kondisi sang ibu berubah drastis lantaran adanya ilmu hitam semasa masih dalam keadaan normal. Di mana kala itu ada seorang pria yang menyukai Neneng, namun pria itu ditolak oleh Neneng.
Pihak keluarga menduga bahwa perubahan pada diri neneng ini lantaran adanya guna-guna atau ilmu hitam dari pria yang cintanya ditolak oleh sang penyanyi. Setelahnya ada penyanyi legendaris dangdut yaitu Mansyur S. Para penggemar dangdut pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Mansyur S. Lagu-lagu dari Mansyur S hingga saat ini masih didengarkan oleh sebagian besar masyarakat tanah air. Mansyur saat itu menjadi pedangdut sukses pada era 90-an di Indonesia dan berhasil membuat namanya melambung tinggi dan memiliki penghasilan berlimpah dan aset di mana-mana. Akan tetapi kehidupan Mansyur di masa tuanya kini sangatlah memprihatinkan. Mansyur S mengaku kesulitan dalam membayar tagihan listrik per bulan dikarenakan dia sepi tawaran pekerjaan job manggung. Itje Trisnawati. Penyanyi Itje Trisnawati merupakan pedangdut populer di era 1980-an. Lagu Du Engkang sukses melejitkan namanya di panggung dunia hiburan. Namun kini Itje Trisnawati mulai menghilang dari layar kaca. Sosoknya perlahan tergeser para pedangdut muda yang datang silih berganti. Sosok Itje berubah drastis dari penampilannya di awal karir. Dahulu dia selalu tampil dengan gaya rambut trendy, tapi sekarang memilih mengenakan hijab. Namanya semakin melejit setelah bertemu dengan koordinator Edi Sud. Pertemuan dengan Edi Sud berujung ke pelaminan dan parahnya, pernikahan mereka dipergunjingkan masyarakat. Pada saat itu Itje yang sedang naik daun sebagai pedangdut dianggap merebut suami Lili, istri pertama Edi. Pasalnya saat itu Edi masih memperistri Lili. Buntutnya Itje dan Edi pun terpaksa mengeluarkan jurus tutup mulut. Namun rumah tangga yang dibina selama 23 tahun itu kandas di tengah jalan. 3 bulan menjanda Itje menemukan pengganti Edi Sud, ia menikah dengan pengusaha showroom mobil Agung Sarwono. Sayangnya pernikahan Itje dan Agung Sarwono cukup singkat. Agung meninggal pada 29 Oktober 2007 karena penyakit jantung. Kini Itje Trisnawati hidup bahagia meski sudah belasan tahun menjanda. Kendati tak aktif di layar kaca, Itje Trisnawati tetap menjaga eksistensinya lewat media sosial. Ia banting setir menjadi seorang YouTuber dengan isi konten masak-masakan rumahan. Cucu Cahyati. Cucu Cahyati populer lewat lagu Mabuk Judi pada tahun 90-an silam. 3 dekade berlalu banyak netizen yang penasaran dengan kabar terbaru dari pedangdut asal Tasikmalaya ini. Penyanyi dangdut Cucu Cahyati yang namanya sudah lama tak terdengar tiba-tiba kembali muncul dan menyita perhatian publik. Namun kehadirannya kembali di tengah-tengah publik ini malah tidak ada kaitannya dengan urusan mendendangkan lagu dangdut. Cucu Cahyati kini kembali muncul ke publik dengan profesi yang lain. Dia kini tak hanya sebagai entertainer namun juga terjun sebagai politisi. Cucu Cahyati kala itu mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra. Cucu Cahyati diketahui sempat 2 kali membina rumah tangga dan keduanya berujung perceraian. Hingga kini Cucu Cahyati diketahui masih berstatus janda. Terlepas dari niatnya yang tiba-tiba saja terjun ke dunia politik. Ternyata hingga saat ini Cucu Cahyati masih terlihat cantik dan bugar di usianya yang sudah lebih dari setengah abad. Terakhir ada Mega Mustika. Bagi penggemar musik dangdut era 90-an nama Mega Mustika sudah tidak asing lagi. Mega Mustika merupakan salah satu diva dangdut tanah air. Mega Mustika dikenal lewat lagu-lagunya seperti Hitam Bukan Putih dan Selimut Biru. Saat ini Mega telah tampil cantik dalam balutan hijab di usianya yang ke-51 tahun. Meski lama tak terdengar, Mega masih kerap menyanyi dalam acara panggung. Nah, itulah deretan artis dangdut Indonesia yang dulunya terkenal dan populer kini keadaannya memprihatinkan. Silakan Sobat Sudut tulis komentarnya. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.